Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di Label IPA ya, kelas 9 semester 1. Masih bab yang sama, sistem reproduksi pada manusia. Kali ini subbab yang terakhir ya. Kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Materinya, yang pertama, gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang kedua, upaya pencegahan gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Manfaat pembelajaran. Pada pertemuan kali ini diharapkan kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita dapat mengetahui berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, dapat mengetahui upaya pencegahan terjadinya penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga, dapat menjaga alat reproduksi sehingga tercapai kesehatan dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Gangguan atau penyakit yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain HIV/AIDS, gonore, sifilis, herpes simplex genitalis, keputihan, dan epididymitis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah sejenis penyakit ya, dia akan menyebabkan daya tahan tubuh atau imun atau imunitas dari seorang penderitanya itu selalu menurun ya. Jadi HIV/AIDS ini sangat rawan terhadap berbagai macam penyakit karena menurunnya daya tahan tubuh, jadi mudah terserang penyakit. Kemudian gonore ini ciri-cirinya adalah si penderita kalau pada pria itu mengalami kencing nanah ya, jadi kencingnya atau pipisnya itu berupa nanah, cairan kental berwarna kuning. Kemudian kalau pada perempuan ya, gejalanya atau ciri-cirinya adalah seorang wanita itu mengalami keputihan. Keputihan itu berarti keluarnya cairan ya, tetapi memiliki atau bau dari keputihan cairan ini sangat menyengat dan baunya tidak sedap. Kemudian sifilis ini ditandai dengan adanya luka atau iritasi pada area sekitar kelamin ya, dan penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena luka-luka tersebut dapat menyebar dan dapat merusak organ-organ yang lain. Sedangkan kalau herpes simplex genitalis itu ciri-cirinya adalah gatal, kemudian iritasi atau luka pada sekitar alat kelamin ya. Kemudian kalau sudah semakin parah itu, iritasi tersebut akan mengalami pelepuhan atau luka tersebut akan melepuh. Kalau keputihan itu keluarnya cairan encer dari vagina seorang wanita, tetapi keputihan ini tidak normal. Karena apa? Baunya tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal pada sekitar alat kelamin dari seorang perempuan. Kemudian kalau epididymitis itu artinya peradangan pada epididymis. Jadi seseorang yang mengalami epididymitis itu salah satu testisnya yang mengalami peradangan itu biasanya akan bengkak.
jadi terlihat lebih besar salah satu testisnya. Karena apa? Terjadi peradangan atau pembengkakan pada saluran epididymis. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah ini adalah penyebabnya. Kita akan bahas bersama ya. Yang HIV/AIDS itu penyebabnya adalah gaya hidup yang negatif atau yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Yaitu seks bebas dan penggunaan jarum suntik untuk narkoba ya. Kemudian sifilis, ini adalah sebuah penyakit yang menular. Penyebabnya itu karena bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Keputihan ini lebih karena disebabkan kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Bisa juga disebabkan karena bakteri yang namanya Candida albicans. Kalau epididymitis itu disebabkan karena pergaulan bebas. Yang berikutnya adalah gonore dan herpes simplex. Kalau gonore itu disebabkan karena bakteri. Nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Kemudian kalau yang herpes simplex genitalis itu disebabkan oleh virus. Ya, karena disebabkan oleh virus, berarti ini penyakit bisa menular. Dia disebabkan virus yang namanya virus genitalis versi 2 atau kedua. Secara keseluruhan, apa sih yang menjadi penyebab dari timbulnya gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi? Yaitu disebabkan penyebab utamanya adalah tidak menjaga kebersihan dan gaya hidup yang negatif. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama ya, dari segi kebersihan alat kelamin tentu saja gunakanlah celana dalam yang halus, berbahan katun dan menyerap keringat, sehingga akan meminimalisir timbulnya jamur atau bersarangnya bakteri ataupun virus. Yang kedua, membilas dengan benar-benar bersih dan kering sesudah BAB dan BAK. Jadi sesudah BAB buang air besar dan BAK buang air kecil. Itu diharapkan kalian membilasnya dengan benar-benar bersih dan mengelapnya atau mengeringkannya. Tujuannya apa? Supaya area kelaminnya itu tidak lembab. Kalau tidak lembab, itu akan mengurangi potensi jamur untuk tumbuh di situ. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Ini juga untuk aspek kebersihan dan mencegah kotor atau terinfeksinya alat kelamin dari berbagai macam virus atau bakteri. Kemudian mengganti pembalut sesering mungkin. Ini bagi seorang wanita yang sedang mengalami menstruasi ya. Jadi sebaiknya mengganti pembalut itu sesering mungkin, jadi terjaga kebersihannya ya. Kemudian hindari penggunaan sabun pembersih dan pentiliner terus-menerus. Maksudnya apa? Sabun pembersih yang di sini yang dimaksudkan adalah sabun pembersih khusus area perempuan ya. Jadi kenapa tidak dianjurkan untuk menggunakan sesering mungkin? Karena kalau digunakan sering mungkin, sabun ini justru akan membunuh bakteri baik yang ada di sekitar alat kelamin perempuan ya. Kalau misalkan bakteri baiknya terbunuh karena sabun, maka bakteri-bakteri jahat yang lain ditakutkan akan menginfeksi ya. Jadi justru malah merugikan. Nah, yang berikutnya adalah rajin berolahraga. Ini selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, juga untuk menjaga kesehatan dan upaya yang sangat baik untuk mencegah tertularnya berbagai macam penyakit, termasuk alat pada sistem
termasuk pada penyakit pada sistem reproduksi ya. Kemudian yang terakhir, konsumsi sayur dan buah ya. Jadi dengan mengubah pola hidup, dengan menjaga kebersihan, itu adalah upaya paling baik untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi disebabkan karena gaya hidup yang negatif ya. Kemudian upaya pencegahan terjadinya gangguan dapat dilakukan dengan memperbaiki gaya hidup ya, dari segi kebersihan dan dari segi pergaulan. Pergaulan terutama karena ini sistem reproduksi, berarti pergaulan seksnya ya, jangan pergaulan bebas. Kemudian jaga kebersihan alat kelamin gitu ya, kemudian jaga asupan makanan. Sekian pembelajaran hari ini ya. Ini adalah subbab terakhir di materi sistem reproduksi pada manusia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.